Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fiddin man iqtarahu minal ubad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi main amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya rahimakumullah, marilah kita sebelum mengawali taklim kita ini kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan orang tua kita yang telah tiada dan juga guru-guru kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholihah nusafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waghfir lana wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya akramal khalqi ma lam yaludhu bihi siwaka indahulu lil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma wasi'al wa la yadiqa Rasulullah jahu kabi idhil karim mutajalla bismi muntaqimi. Waghfir lana ma madha waghfir ilahi likulil muslimina bima yatlu fil masjidil aqsa wa fil harami. Idana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim wa baligh waqa waghfir lana ma madha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Mu'allif itu yang mengarang kitab, itu mu'allif. Halaman 29. Ini karangan Al-Hadrami Hadramaut.
Saktatus sholati sittatun baina takbiratil ihrami wa du'ail ibtitahi wa baina du'ail ibtitahi wa ta'awud wa bainal fatihati wa ta'awud wa baina akhiril fatihah wa amin wa baina amin wa surah wa baina surah war ruku. Saktatus sholati sittatun. Nah, ini termasuk sunnah hayat ya. Sunnah hayat itu sunnah yang bukan sunnah abad ya. Jadi tidak dibaca pun jadi masalah ya, sunnah hayat. Tapi kalau dilaksanakan yaitu mendapat pahala ya. Jumlahnya ada 6 ya, sittatun. Pertama bainal takbiratul ihram wa du'a. Itu yang pertama ya. Diam di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kemudian wa du'ail iftitah wa bainad du'a. Yang kedua yaitu diam di antara doa iftitah dan ta'awud. Contoh begini. Ya. Takbir antara takbir dan doa iftitah. Allahu Akbar. Nah, itu diamnya itu sebentar. Kira-kira berapa? 2 kali nafas, ya. Kalau kita kan Allahu Akbar langsung doa iftitah. Nah, kan? Nah, ini ada jeda. Jadi nggak langsung, ada jedanya. Ya. Jadi murotal kalau baca. Kalau baca Quran itu murotal. Kemudian wa baina ta'awud ya wa baina du'aul ibtita wa ta'awud. Antara dua ibtita dan ta'awud. Ya, wa ana minal muslimin. A'udzubillahi min. Nah, ini jarang dipakai kita. Jadi ketika kita mau membaca Al-Fatihah setelah doa ibtitah itu disunahkan membaca ta'awud. Kalau kita kan enggak. Jangan pun ta'awud, kita mah Fatihah, bismillah aja tidak dibaca. Ya. Ya, jadi kita mah ibaratnya dikurang-kurangin. Ya. Padahal di dalam fikih itu ketika sebelum membaca Fatihah disunatkan membaca ta'awud. Tapi ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awud. Nah, kita mah bahasa ta'awud aja kan kurang paham. Ya, itu ta'awud namanya. Ta'awud itu a'udzu. Ya, mohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini kita jarang dibaca, bukan jarang, malah tidak dipakai kita mah. Padahal mah sunnah. Sunnahnya sunnah hayat ya. Sunnah hayat. Bukan sunnah. Ini bukan sunnah. Nah, kadang kita itu jangan terkecoh, jangan kita mah ketika kita nyebut sunnah itu hadis. Bukan, ada sunnah itu yang kelakuan yang dipatwakan oleh para ulama. Ya. Kayak ini nih modelnya sunnah. Sunnah juga terbagi-bagi. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad gitu kan ya. Ada sunnah muakkad tuh. Ya. Ketika kita mengucapkan sunnah, wah ini sunnah Nabi nih. Berarti hadis, kelakuan Nabi. Tapi ketika dikaji kita di dalam fikih, sunnah itu ada sunnah hayat, sunnah abad, ya kan? Banyak macam-macam. Ya kan? Tuh. Ya, ada apa? Ada sunnah apa namanya? Sunnah muakkad, sunnah ain. Ya. Nah, sunnah ain apa tuh sunnah ain? Sunnah ain. Yang kita kan nggak tahu. Sunnah ain itu ketika kita mau minum. Kan sunnah baca bismillah kan? Ini namanya sunnah ain. Kalau sendiri. Tapi kalau berjamaah begini nih, atau kita makan bareng-barang. Di antara orang yang ada yang membaca doa makan atau baca bismillah, itu yang lain kebagian pahalanya. Itu namanya sunnah kifayah namanya. Tuh. Itu beda-beda ya. Sunnah itu beda-beda. Bahkan di dalam kitab ini ada yang disebut mustahab. Mustahab beda lagi. Mustahab sunnah-sunnah juga. Ya. Cuman bahasa yang beda.
Kita mah kan tahu sunnah doang, ini sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Sunnah itu terbagi-bagi. Bukan hanya sunnah saja. Jadi kalimat sunnah itu banyak. Nah kalau kita nyebut sunnah identik dengan hadis Nabi. Tetapi kalau kita dikaji di dalam fikih, banyak paham sunnah-sunnah itu. Nah kayak di sini, ini namanya sunnah hayat. Nah, kan? Apa tuh sunnah hayat? Sunnah hayat itu sunnah yang tidak ditambal dengan sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Ya. Contoh kita ketika sholat, ya kan? Enggak dilaksanakan yang ini nih, yang 6 perkara ini. Ini enggak jadi, enggak usah dipakai ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad itu sunnah yang ketika kita tertinggal atau lupa maka ditambal dengan sujud sahwi. Ya kan? Umpama kita sholat enggak baca Fatihah, lupa atau enggak baca sholawat. Nah kalau kita mau boro-boro baca sholawat, kelihatan ketahuan sama kita apa tidak? Karena kita mah kan sholatnya cuma sholat doang. Ya kan? Jadi umpama at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid itu ingat semua dalam hati. Kelihatan tuh bacaan itu. Kalau kita mah kan enggak. Tahu-taunya fil alamin innaka hamidum majid, ya kan? Tuh, itu salat kita. Di mana kita salat cara Nabi? Jauh kita mah, Pak. Ya kan? Pernah enggak Pak Haji ingat gitu dari atas sahud sampai fil alamin ingat tuh kalimat-kalimatnya? Jarang, Pak. Apalagi kita punya kesibukan, bla 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 selesai lah. Nah, tuh kan? Nah ya, sujud sahwi Pak, sujud sahwi. Atau 4 rakaat apa 3 nih? 4 rakaat apa tidak? Nah itu sujud sahwi. Nah, tuh, itu namanya sunnah abad. Kalau yang ini tidak dilaksanakan, tidak dengan sujud sahwi. Itu ya, ini yang 6 ini. Wa bainal Fatihah wa ta'awud, antara Fatihah dan ta'awud, wa baina akhirul Fatihah wa amin. Nah, antara Fatihah wa amin. Waladhdallin kan. Kemudian wa baina amin wa surah, antara amin dan surat, ya. Yang terakhir wa baina surah war ruku. Umpama wasjud waqtarib. Diam dulu kita nih, sebentar. Nah baru ruku. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku. Kan kita nggak diam dulu tuh, langsung ruku kan? Nah itu nggak jadi masalah. Dilaksanakan itu dapat pahala. Tidak dapat pahala dan tidak ditambal dengan sujud sahwi. Ini namanya sunnah hayat. Jadi yang 6 ini namanya sunnah hayat, ya. Diam-diamnya ini. Lanjut ya. Dan doa iftitah pun banyak-banyak. Nah, kita kadang-kadang baca amin, ada yang namanya amin, ada amin. Di sini dijelaskan nih. Ketika kita baca amin. Qala Nawawi fi tibyan yustahabu likulli qari'in fi shalah aw fi ghairiha idza faraga minal Fatihah ayyakula amin, itu 6 harokat. Amin, ya 6 harokat. Wapi amin arba'ul lughah. Di dalam kalimat amin bi makna yustajabu. Amin itu namanya yustajabu. Artinya semoga Allah menerima doa kami atau doa saya, itu amin. Ya. Jadi ada 4. Qalal ulama absahuha amin, ya. Dipanjangkan amin, ya. Wa tahfifil mim dan dipendekkan aminnya. Jadi amin bisa. Yang kedua wal qasri, wasani bil qasri. Ya. Dipendekkan amin gitu. Bisa. Bisa amin, bisa di amin, bisa juga, ya. Kemudian yang ketiga wasali 1 amin bil imalah ma'al madi. Ya,
hakahul wadi an hamzati wal kasai. Nah, ini termasuk qiraat sab'ah. Ternyata amin bisa diimalahkan, dipanjangkan, tapi a-nya diganti dengan e. Nih, di sini menurut Hamzah dan Kasai. Ya. Jadi pakai e, tapi panjang. Amin. Pakai e ya. Itu menurut Hamzah dan Kasai. Itu qiraat sab'ah. Nah, ini kita harus tahu juga. Qiraat sab'ah boro-boro. Contoh di dalam kitab surat Al-Ikhlas dibaca Qur'an. Ada kan ya? Pernah dengar? Atau Muammar kalau baca itu Qur'an. Itu qiraat sab'ah namanya. Atau kufuwa walam yakul lahu kufuwan. Nah, ya kan? Itu qiraat sab'ah. Atau walam yakul lahu kufuwa. Ada. Ya kan? Ada juga. Walam yakul lahu kufuwa. Nah, itu di qiraat sab'ah namanya. Ya. Nah, itu sedikit pengalaman baca tentang qiraat. Saya ada kitabnya ketika membaca qiraat sab'ah ada. Ada, saya punya kitabnya. Tuh, dan sudah pernah diaji kitabnya. Kita boro-boro qiraat sab'ah, kitab qiraat. Ini namanya kalau yang dibaca sehari-hari sama kita, ini namanya qiraat hafaz. Qiraat hafaz namanya. Itu rawinya, jadi ulamanya, ya. Kadang-kadang kita baca Quran nggak tahu rawinya dari mana. Yang kita baca sehari-hari itu nadanya itu namanya qiraat hafaz. Ya. Kalau seperti wadduha, nah itu qiraat sab'ah. Tapi ada di dalam Quran itu yang dibaca imalah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu qiraat hafaz, bukan qiraat sab'ah. Ya, Pak? Sab'ah. Itu harus tahu juga kita, Pak. Banyak banget ilmu. Sama huruf iqlab aja gak tahu. Ada berapa huruf iqlab? Pak Irfan, huruf iqlab ada berapa? Huruf iqlab. Huruf iqlab ada berapa? Munatu. Jadi huruf iqlab itu cuma satu. Ba. Huruf iqlab tuh. Kapan kita ngaji? Ngaji kapan ngaji? Huruf iqlab gak tahu. Ba cuma satu. Pak Eko, huruf iqlab. Ya. Satu, Pak. Ada ya? Itulah jumlah 6 itu yang disebut dengan sunnah hayat. Ada ya? Itu satu pasal. Lanjut ke pasal kedua. Faslun arkanul lati talzamu fiha tuma'nina arba'atun. Nah, ini yang wajib ketika kita tuma'ninah. Ya, tuma'ninah itu termasuk rukun sholat. Kalau tidak tuma'ninah, ini sholatnya tidak sah. Nah, ini wajib namanya. Ya. Wajib namanya tuma'ninah. Itu jumlahnya ada arbaatun, arkanul, di rukun. Rukun itu wajib. Arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah arbaatun. Ar-ruku wal i'tidal was-sujud wal julus baina sajdatain. At-tuma'ninatu hiya sukutun ba'da harkatin. Bihaisu yastaqirru kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah. Rukun-rukun yang wajib dalam tuma'ninah itu ada 4. Pertama, ar-ruku. Ruku nih, ruku. Kan kita walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhentikan sebentar, langsung ruku. Allahu akbar. Nah, itu tuma'ninah nih. Tuma'ninah ukurannya berapa lama? Tuma'ninah itu artinya anteng. Nah, ya. Anteng. Ukuran ruku itu seukuran membaca tasbih 3 kali.
subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Tuh. 3 kali. Atau 5 kali baca tasbihnya, atau 7 kali, atau 11 kali. Boleh. Tapi yang umum itu kita biasa 3 kali. Kalau yang dibaca 11, kita harus sepakat dulu dengan makmum. Ya, tapi makmum yang lokal. Bagaimana yang pendatang? Yang itu beda lagi. Itu biasanya ya susah juga. Pokoknya yang 3 aja dah yang umum. Ini tumaninah ya. Kalau Pak Naryo dibaca 11, kabur dia nggak sholat lagi. Ya gitu ya, 3 ya, 3 nih ukuran tumaninah. Itu pertama 1. Yang kedua i'tidal. I'tidal itu lurus. Ya kan ruku udah tuh, i'tidal dia kan sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Ukuran tumaninahnya sami Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini ukuran tumaninahnya. Nah, baru sujud dah. Itu tumaninah namanya. Enggak begini. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Itu namanya enggak ada tumaninah. Cepat sholatnya cepat. Itu enggak sah sholatnya karena enggak ada tumaninah. Ya. Tumaninah. Itu i'tidal 2 ya, i'tidal. Kemudian sujud. Di dalam sujud sama. Kita tadi kan i'tidal udah tuh. Ya. Min syai'im ba'du Allahu akbar. Ruku kan? Ruku gini ruku. Sujud. Sujud. Sujud sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Tuh. Kan? 3 kali. Itu tumaninah. Ya. Kemudian wal julus baina sajdatain. Duduk antara 2 sujud. Kan kita udah sujud tadi tuh. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk kan? Nah gini, duduk. Ukurannya tumaninah di dalam sujud antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ukuran tumaninah. Ya, itu kebaca tuh, itu ukuran tumaninah. Ya. Jadi ada 4, itu yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ada hadis yang mengatakan begini, rampok yang paling besar bukan orang merampok bank, bukan, itu ada hadis, tapi saya hadisnya dibaca ini artinya aja. Jadi rampok yang paling besar adalah bukan merampok bank. Rampok yang paling besar itu ketika sholat, ini kata Nabi, tidak ada tumakninahnya. Coba kalau kita sholat sendiri deh, ya kan? Cepet kan ya? Makanya kalau kita sholat sendiri cepet banget. Coba deh. Taunya assalamualaikum. Wah, bener ya? Apalagi ingat di depan ada tamu. Wah, udah buru-buru, ya kan? Nah itu Pak. Jadi kita banyak banget kekurangannya Pak, ya kan? Apalagi atasan udah manggil, waktu 5 menit lagi, waduh belum sholat, gimana nih? Sholat kan maksain diri tuh, wah udah kekaru-karuan dah. Jadi sholat kita kapan benernya ya? Ya kan? Ya kita mah hanya boneka sholat doang, hanya rupanya doang sholat, ya. Makanya kita dibanyakin lah sholat sunnah. Itu sholat sunnah itu menambal kekurangan sholat kita, sholat sunnah. Walaupun di rumah Pak, walaupun di rumah. Kalau sholat sunnah itu utamanya di rumah. Umpama kita mau ke masjid nih, mau sholat subuh.
Nah, sholat sunnah sebelum subuh tuh di rumah sunnahnya. Sunnahnya di rumah kalau sholat sunnah, Pak. Utamanya di sunnah di rumah. Tapi kita kan jarang. Tapi kalau kita ada tempat, kalau kita sholat di rumah, tadi tidak husu atau cepat. Tapi di masjid, husu, ya husu. Jadi utama di masjid, mendingan di masjid. Tapi kalau di rumah husu, mendingan di rumah. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib nih. Ya kan? Itu Pak. Kalau dirasain tuh sholat malam. Coba deh, sholat malam. Sholat malam, kita di kamar, hening tuh. Kalau bisa lampu setengah terang lah. Apalagi dimatiin tuh. Itu udah khusyuk banget tuh. Cuman kadang-kadang di atas peletak. Nggak tahu tuh apa itu suaranya. Ada tuh. Kadang-kadang gedebrug gitu, nggak tahu dari mana tuh. Itu yang ganggu tuh. Ya, coba deh. Kita khusus di rumah ada kamar khusus. Buat sholat maksudnya. Ada di rumah kamar khusus buat naruh gituan. Pak Eko tuh. Ada Pak Eko? Jangan Pak Eko. Iya. Buat sholat. Nah, coba deh. Dan dirasakan itu ketika kita sholat malam, ya, itu keringat keluar Pak. Coba deh. Keringat keluar. Nah, itu hebatnya sholat itu. Dan di situ dirasakan tuh heningnya sholat tuh. Iya Pak, khusyuk itu benar. Gelap. Saya kemarin silaturahim ke ulama Banten, itu Kimun Pasir. Itu ketika dia sholat, masjid gede, itu ya lampu yang nyala cuma di ini doang nih. Di mimbar semuanya ini, Pak, semuanya gelap. Kalau kita mau tambah lagi kencang. Itu dia bagaimana caranya, bagaimana untuk ketika menghadap Allah betul-betul gitu ya. Betul-betul. Jadi diniatkan bagaimana pengen ketemu Allah di dalam sholat gitu. Itu Pak, caranya. Ya. Jadi betul-betul gitu. Namanya muraqabah. Kalau kita makan ketika kita sholat, kan hati kemana-mana Pak. Tapi kalau para ulama salaf soleh, ketika sholat ya sholat. Betul-betul menghadap Allah, yang lain tidak ada. Benar nggak? Nah itu cara sholat. Nah gimana kita sholat cara Nabi? Ulama salaf soleh ya belum tentu kita. Sholat cara Nabi kayak gimana? Nah itu. Jadi betul-betul muraqabah itu betul-betul. Coba kita contoh Sayyidina Ali ketika sholat. Semua kan nggak ada yang dengar. Ketika ditombak subuh oleh itu kan, waktu itu oleh kaum ini kan, itu nggak terasa. Ketika assalamualaikum baru berasa tombak. Saking khusyuknya sholat, saking khusyuknya. Jadi kita masih jauh, kita masih sholat apaan tahu lah. Yang penting tunggang-tungguing aja Pak, itu aja. Ya, gimana juga ya. Nah itulah. Jadi muraqabah kita mah jauh. Jadi Allah betul-betul gaib itu nggak kelihatan betul gaib bener Allah mah, ya. Kalau lagi sakit tuh baru ingat Allah, ada Allah, ya kan? Kalau lagi naik Mercy, naik BMW, Allah nggak ada tuh, Pak Eko, hilang, ya kan? Ya Pak Eko, tuh Pak Eko dulu kan? Ya. Naik Pajero nggak ada tuh Allah. Kita buka pintu nggak baca bismillah amat, ya kan? Tuh. Jadi Allah itu betul-betul gaib kita mah, ya kan? Ini masih jauh Pak, ibadah kita masih jauh Pak, ya masih jauh ke langit. Makanya kita bacakin doa sholat sunnah, kemudian kita bacakan sholawat dan lain sebagainya, ya kan? Itu apa sih namanya? Apa sih nah masih banyak-banyaknya gitu ya. Jangan mengharapkan sholat kita jauh, nggak bisa. Kalau sholawat kita mau husu atau tidak tetap dapat pahala. Itu sholawat. Lagi nih bulan Mulud nih, ya kan? Itu Pak. Tapi kalau sholat kita harapan kita sholat, jauh Pak. Kalau kata MJ mah sholat kita berapa ini sih?
Hah? Kita ngarepin pengen masuk surga. Sholatnya aja kemana-mana, Allahu Akbar, udah kemana-mana tuh hati itu. Jauh, ya enggak? Jauh pas sholat kita, jangan mengharapkan sholat itu. Tapi ketika kita membaca sholawat, ya kan? Apalagi di kita kan malam Senin kan ngadain Pak Imam ngadain itu kan, berjanji. Itu kan sholawat isinya. Nah itu Pak, barangkali itu kalau sholawat itu kata Nabi kan, kata sahabat ditanya, ya Rasul, kalau kita dapat sholawat pahala itu ketika kita khusyuk atau tidak? Kemudian dijawab Nabi, baik khusyuk atau tidak, sholawatmu tetap dapat pahala. Ya, satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dah, lanjut. Kemudian apa sih tumaninah? Nah, di situ ada ya? Ada nggak tumaninah di situ? Sukutun ba'da harokatin biasa stakiru kulu udin mahalau biqadri subhanallah. Duduk di antara dua sujud, yaitu itu ialah diam sesudah menggerakkan anggota badan dan ya berhenti sebentar selama bacaan subhanallah atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ketika ruku atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tumaninah namanya, ya. Ya, itu ini yang wajib ini. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka cacat sholat kita. Sholat kita cacat. Nah, belum lagi ditambah dengan apa? Sebelum sholat, wudu yang benar. Itu bagaimana? Kan kita belum tahu juga. Bentuk yang benar, ya. Banyak. Paslun, ya ini pos ketiga. Pos ketiga udah. Nah, ini sujud sahwi. Nah, ini sujud sahwi. Kalau di kalangan Imam Syafi'i, ya. Karena di kalangan Imam Maliki dan seterusnya, itu ketika tidak membaca bismillah, itu tidak sunnah sujud sahwi. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak baca bismillah atau tidak baca doa kunut, itu sunnah sujud sahwi. Tidak baca tidak baca doa kunut dan bismillah disengaja atau lupa, tetap menurut pendapat Imam Syafi'i itu sunnah sujud sahwi, ya. Tapi menurut pendapat ulama yang tiga, Hanafi, Hambali dan siapa? Hanafi, Syafi'i, Maliki. Nah, itu tidak sunnah sujud sahwi. Tapi yang kita kaji ini kitabnya itu sunnah sujud sahwi. Ada berapa tempat? Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Ya, sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis sholah, ya. Bentar, ini mana sih? Pertama, tarku ba'din min ab'adis sholat, tertinggalnya, ya. Tertinggalnya apa itu? Coba dibaca. Ada nggak di sini? Nggak ada yang nggak sampai di sini ya? Nggak ada di sini Pak ya? Nggak ada ya? Ya di sini nggak ada. Udah kita ini aja lah. Jadi al-awalu tarku ba'din min ab'adis sholat, tertinggalnya setengah dari bagian sholat, ya. Contohnya apa? Katarkil kalimati minal kunut, no. Tertinggalnya satu kalimat di dalam kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau kita langsung Allahumma hdini fi man afait wa afini fi man afait. Tertinggal satu kalimat saja. Nah, itu sunnah sujud sahwi.
Ya. Tuh, disengaja ataupun lupa. Lupa ya. Kalau ini mah mendetil banget nih. Di sini mah mendetil banget nih. Wa kadza ibdalu harfin bi akhirin ama tarkul fa. Tuh. Jadi salah satu kalimat saja yang tertinggal, maka menurut pendapat Imam Syafi'i itu adalah sunnah sujud sahwi. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu. Ya. Yang kedua, melakukan perkara yang membatalkan sholat dengan sengaja. Ya. Apa ini di sini? Sawaun hasola mahu ziyadatan bitarki ruknin amla. Kata twili ruknin kosirin. Ketika kita nih itidal kan tadi ukurannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, itu kita setelah selesai baca doa tadi, nah kita nggak langsung ruku. Ditambahin sama kita berdirinya nih. Ditambahin ya, ditambahin tanpa baca yang lain yang tadi tuh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Aturan kan langsung sujud tuh. Nah, kita diam lagi ditambah diamnya. Nah, ini perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini ketika kita sebelum salam maka ditambah dengan sujud sahwi, ya. Tapi kalau kita lupa tidak. Ini kalau disengaja. Kalau disengaja. Kemudian yang ketiga, naqlu rukni qauliyin ila ghairi mahalih. Ya. Mengalihkan rukun qauli tapi bukan di tempatnya. Contoh, kalau niatkan dia qalbi, Allahu Akbar, di dalam hati kan niat. Saya niat sholat subuh 2 rakaat gitu kan. Kemudian kita dilafadzkan tuh, niat itu dilafadzkan. Saya niat sholat subuh 2 rakaat, ya, makmum karena Allah. Nah, ini namanya mengalihkan rukun qauli ke rukun qalbi. Dan ini pun disunatkan sujud sahwi. Atau nih, ketika kita sholat duhur kan dijaharkan, disirkan kan? Nah, kita dijaharkan tuh baca Fatihahnya. Nah, itu disunatkan sujud sahwi, ya. Karena mengalihkan rukun qauli, ya, ila ghairi malik ke lain tempatnya. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'lin mahtimali ziyadah, ya. Kemudian mengalihkan rukun fi'li, ya, mahtimali ziyadah ke tempat menambahkan rakaat. Contoh kayak tadi Pak Haji. Ini sholat sendiri nih. Tadi udah 4 rakaat apa 3 ya? 4 rakaat apa 3? Nah, kita nambah lagi 1 rakaat tuh. Umpama kita nambah, kan kita lupa, ragu. Oh, baru 3 dalam kita. Tapi kalau di dalam ragu, mana yang lebih yakin? Nih, umpama kita sholat duhur sendiri. Ya. Kalau imam kan ketika mau nambah kan ada makmum. Ngingetin kan? Sama makmum tuh. Subhanallah, gitu kan ya. Tapi kalau sendiri nggak ada yang ngingetin kan? Begitu kita mau udah 4 rakaat, padahal udah 4 rakaat nih. Di dalam hati ragu. Ini 4 rakaat apa 3 ya? 3 apa 4 ya? Nah, mana yang yakin nih? Oh, 3. Padahal udah 4. Kan kita pasti nambah lagi tuh 1 rakaat. Nah, sebelum salam, kita jangan langsung salam. Sujudat, ya, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu doanya. Subhanaman, ingat gak nih? Subhanaman layanamu
wala yashu. Yasin ya, hu. Paham? Bisa nggak? Itu doanya. Subhanaman, coba bareng-bareng. Subhanaman la yanamu wala yashu. Ya, wala yashu. Ha ada wawunya. Ya, sin, ha besar sama wawu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Itu 3 kali. Sama seperti baca itu doa di dalam sujud atau di dalam ruku 3 kali. Baru salam. Ya, itu. Pasti itu Pak, namanya kita manusia kan nggak jauh dari lupa apa tadi hotowanisan, lupa kan? Iya. Nah itu ya. Nah, itu aja kali. Ada yang nanya nggak? Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sholat sendiri ya, itu boleh nggak awalnya kita sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Rebana. Nggak diteruskan gitu. Saya dengar imam juga pernah begitu. Oh, nggak apa-apa Pak. Itu kan akol namanya, itu akol. Ada akol, ada akmal. Bapak saya kasih duit 10.000 sama 5.000, yang diambil yang mana? 10.000 kan? Nah itu 5.000 itu akol namanya. 10.000 itu akmal. Itu dunia. Tapi nggak apa-apa, diambil aja. Tapi utamaan yang 10 kan? Sama kayak tadi Bapak baca sepotong, nggak dilanjutin kan? Sami Allahu liman hamidah kan? Udah kan langsung ruku. Itu akol namanya. Artinya paling pendek, paling sedikit. Memang kita begini kan? Ini ruku. Sami Allahu liman hamidah. Langsung ruku kan? Harusnya kan Robbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Nah, iya, itu namanya akmal, itu sempurna. Sempurna, Pak. Sami Allahu liman itu namanya tadi kan ada di sini berdirinya tuman itu ukuran subhanallah. Subhanallah kan? Sami Allahu liman hamidah itu ukuran kan sama dengan subhanallah. Ya artinya tidak jadi masalah. Cuman kalau di barat duit nih Pak, Bapak dikasih 100 juta sama 1 miliar, ngambil yang mana? Nah itu, seperti itu, itu aja. Ada lagi? Udah ya? Udahlah. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin wa barik wa sallim wa sahabati rasulillahi ajmain. Amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una. Allahumma waffiqna waffiqhum lima tardu qawlan wa filan kurama warzuqil kulla halalan daima wa akhlani taqiya ulama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min datin la yustajabulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.